Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nur Saimah dengan NIM 212111382 kelas 6G Prodi Hukum Ekonomi Syariah ingin menyampaikan materi pembahasan tentang resiko dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga gadai syariah. Materi yang akan saya bahas meliputi beberapa poin, yaitu 1. Risiko pegadaian syariah. 2. Strategi pegadaian dalam mengatasi masalah risiko, dan mekanisme manajemen risiko pegadaian syariah. Sebelum memulai pembahasan, kita harus tahu bahwa risiko yang terjadi pada produk gadai itu adalah suatu ketidakpastian terhadap suatu peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah institusi dalam suatu periode tertentu. Dan adanya risiko juga dapat memberikan suatu kerugian pada seseorang atau institusi tersebut. Adapun strategi dalam risiko pegadaian antara lain risiko operasional, risiko pasar, risiko hukum, atau risiko reputasi. Namun di dalam pegadaian itu juga memiliki manajemen risiko pegadaian yang memberikan perlindungan terhadap kemungkinan dampak negatif yang timbul dari risiko tersebut. Materi pertama adalah risiko pegadaian syariah. Risiko yang timbul pada produk yang digunakan adalah ketidakpastian mengenai suatu peristiwa. Maka risiko dalam pegadaian syariah yang timbul adalah 1. Taksiran gadai emas tinggi. Perkiraan yang melebihi standar perkiraan wajar atau batas yang dapat diterima meskipun semata-mata karena kelalaian, kesalahan, atau kesengajaan penaksir dapat mengakibatkan produk emas palsu. 2. Pencurian. Perubahan kondisi politik dan perekonomian dapat mengubah perilaku pelanggan, karyawan, dan masyarakat umum sehingga berpotensi memaksa mereka untuk melakukan tindak pidana pencurian. Yang ketiga, ada bencana alam. Ada kemungkinan terjadinya ketidaksengajaan atau kebocoran listrik yang dapat menyebabkan kebakaran dan membakar barang-barang yang digadaikan. 4. Menahan uang tebusan. Hal ini merupakan perbuatan yang disengaja yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain, dan uang pelunasan rahim tidak disetorkan ke kas atau tidak dipertanggungjawabkan pada saat transaksi pelunasan, sehingga marhum diserahkan kepada rahim sesuai dengan perintah aset mengeluarkan marhum tanpa membayar deposit dan jumlah pelunasan pada hari transaksi. 5. Ada menumpang gadai. Menumpang gadai artinya menambahkan uang pinjaman atau marhum B pada SGR rahim untuk kepentingan pribadi karyawan dengan atau tanpa izin rahim. Selanjutnya ada resiko yang dialami oleh pegadaian syariah. 1. Taksiran bermasalah. Penaksir perusahaan punya tugas dan tanggung jawab penting untuk kegiatan operasional. Naik turunnya suatu perusahaan tergantung pada kualitas perkiraan penaksiri. Oleh karena itu, evaluator sangat berperan penting dalam kegiatan operasional, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, kredit bermasalah atau non-performing loan, NPL, yaitu kredit yang sulit dalam pelunasan sebab faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur. Suatu kredit diklasifikasikan sebagai kredit macet jika tidak dapat memenuhi syarat kredit lancar, kredit kurang lancar, dan kredit diragukan. 2. Dapat memenuhi syarat kredit diragukan tetapi 21 bulan setelah diklasifikasikan memiliki kredit diragukan belum melakukan pembayaran kembali atas pinjaman atau melakukan upaya penyelamatan kredit. Terakhir, penyelesaian pelunasan pinjaman bersangkutan telah diajukan pada pengadilan negeri atau badan usaha piutang negara (BUPN), atau permohonan pengganti rugi telah diajukan pada perusahaan asuransi kredit. Di sisi lain, berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan buruknya kredit macet suatu produk, yaitu apabila keadaan usaha perusahaan memburuk akibat menurunnya keadaan perekonomian atau lapangan usaha secara umum. Masalah keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit berkepanjangan, atau pemborosan uang yang dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota keluarga debitur. Terjadinya suatu peristiwa di luar kekuatan debitur, misalnya perang atau bencana alam. Dan terakhir, sifat buruk debitur atau orang yang berniat tidak mengembalikan pinjamannya. Materi selanjutnya adalah strategi pegadaian dalam mengatasi masalah risiko.
Penilaian terhadap resiko pegadaian syariah terbagi menjadi satu, resiko operasional. Resiko operasional didefinisikan sebagai resiko yang disebabkan oleh kekurangan atau kegagalan fungsi dalam proses internal, kesalahan karyawan atau penyalahgunaan wewenang, kegagalan sistem, bencana alam, atau permasalahan eksternal lainnya yang dapat berdampak pada operasi perusahaan. Resiko operasional juga disebut sebagai resiko kerugian langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari proses internal yang tidak memadai atau proses internal yang gagal, juga sebagai akibat dari dari sistem atau dari kejadian internal. Ada beberapa resiko operasional di antara lainnya yaitu resiko yang bersumber dari proses, resiko yang bersumber dari orang, resiko yang bersumber dari sistem, resiko yang bersumber dari suatu peristiwa. Resiko operasional sendiri merupakan resiko yang disebabkan oleh kurang fungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem teknologi, atau akibat permasalahan eksternal. Yang kedua ada resiko bisnis. Resiko bisnis yaitu resiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek keberhasilan di pasar yang terus berubah. Ketiga, ada masuknya persaingan ke dalam industri barang berkualitas yang menyediakan beragam produk dan kemudahan yang dapat mempengaruhi bangsa pasar perusahaan atau resiko pasar. Resiko pasar sendiri yaitu resiko yang disebabkan terjadinya pergerakan variabel pasar seperti pergerakan nilai agunan karena penurunan harga emas dan gejolak pasar yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga pinjaman. Keempat, ada resiko hukum. Resiko hukum yaitu resiko yang timbul akibat lemahnya aspek yuridis yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi perusahaan, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, tiadanya undang-undang yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti syarat-syarat suatu pengikatan jaminan yang diagunkan debitur. Kemungkinan terjadinya kasus-kasus litigasi yang melibatkan perusahaan dan nasabah atau pihak ketiga lainnya. Kelima, ada resiko reputasi. Resiko reputasi yaitu resiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan atau adanya perspektif negatif terhadap perusahaan. Resiko terjadinya perampokan, kegagalan sistem operasional, atau keluhan nasabah terhadap produk atau layanan. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 POJK.05 tahun 2015 tentang penerapan manajemen risiko pada lembaga jasa keuangan non-bank. Manajemen risiko sendiri merupakan seperangkat prosedur atau metode untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas lembaga jasa keuangan non-bank. Proses manajemen risiko yaitu 1. Identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko diawali dengan menganalisis potensi risiko dengan menetapkan kriteria dan parameter risiko, serta mengidentifikasi risiko spesifik pada setiap produk dan aktivitas bisnis. Kedua, pengukuran risiko dan penilaiannya. Hal ini dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan. Risiko terukur biasanya dibagi menjadi 3 kelas. Artinya, kelas pertama berdampak tinggi, kelas kedua berdampak sedang, dan kelas ketiga berdampak rendah. Ketiga, pemantauan dan pelaporan risiko. Pemantauan dan pengawasan terhadap proses tersebut dilakukan oleh kepala departemen di dalam perusahaan, dan seluruh departemen atau unit kerja diperiksa secara berkala. Dan seluruh hasil pemantauan tersebut kemudian dibahas dalam suatu forum, dijadikan bahan evaluasi bagi manajemen perusahaan, dan dilaporkan kembali ke tingkat oleh pimpinan perusahaan. Kemudian dibuat mengenai tindakan yang akan diambil dan penanganan risiko. Keempat, ada pengendalian risiko. Upaya yang dilakukan antara lain dengan memilih opsi-opsi yang memungkinkan risiko dihilangkan atau dikurangi. Kemudian menerapkan pilihan tersebut dengan membuat kebijakan atau prosedur yang dianggap perlu untuk mengendalikan tingkat risiko yang teridentifikasi pada saat itu, tingkat risiko yang dapat diterima. Pengelolaan risiko ini merupakan proses yang berulang-ulang, mulai dari menilai perlakuan risiko hingga menilai apakah tingkat risiko yang tersisa dapat diterima jika perlakuan diberikan. Jika hal ini tidak dapat diterima, penanganan risiko lainnya akan dikaji untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima. Materi yang terakhir adalah mekanisme manajemen risiko pegadaian syariah. Manajemen risiko memberikan perlindungan terhadap kemungkinan dampak negatif yang timbul akibat risiko.
Risiko adalah suatu hal yang tidak diinginkan akan tetapi dapat mungkin terjadi di masa depan. Ini dapat dicapai dengan mengikuti prosedur manajemen risiko. Manajemen risiko memungkinkan terwujudnya dua hal, yaitu pengurangan dampak negatif dan membuat keputusan yang lebih baik. Hal ini dimungkinkan karena mereka memiliki informasi yang relevan dari proses manajemen risiko. Hal ini juga berlaku jika risiko memiliki dampak positif, di mana peluang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dapat diidentifikasi lebih awal daripada pesaing, sehingga memungkinkan untuk memaksimalkan peluang. Proses manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang berkelanjutan, terstruktur, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko-risiko di dalam perusahaan. Sebagai bagian dari pegadaian, maka manajemen pegadaian syariah juga mengacu kepada manajemen risiko pegadaian. Mekanisme manajemen risiko pegadaian meliputi 4 kegiatan, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. 1. Identifikasi. Pada proses ini dimulai dengan menetapkan kriteria dan parameter yang relevan, mengidentifikasi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko, menelusuri akar penyebab utama masalah yang memicu, serta mengidentifikasi sumber atau faktor penyebabnya baik dari internal maupun eksternal, dan menilai estimasi kemungkinan dan dampaknya. Hasil dari langkah-langkah ini adalah penyusunan daftar risiko untuk pegadaian. Kedua, ada pengukuran. Pengukuran adalah tujuan utama dalam pemahaman risiko untuk mengelolanya dengan efektif. Proses pengukuran dan pemetaan risiko di pegadaian dilakukan dengan cara menghitung probabilitas terjadinya risiko. Risiko yang teridentifikasi kemudian dikelompokkan ke dalam ketiga tingkatan, yaitu risiko dengan dampak tinggi, risiko dengan dampak sedang, dan risiko dalam dampak rendah. Yang ketiga, ada pemantauan. Secara garis besar, pemantauan dilaksanakan oleh korporat, ditangani oleh Dewan Pengawas melalui Komite Pemantau Risiko. Proses pemantauan atau pemeriksaan risiko berdasarkan pada laporan hasil pemeriksaan atau LHP oleh Satuan Pengawas Intern yang dilaporkan bulan kepada Dewan Pengawas, Direksi, dan General Manager terkait. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.